Di sini saya akan menjelaskan tentang panca indera. Apa itu panca indera? Panca indera adalah organ-organ akhir yang dikhususkan untuk menerima jenis rangsangan tertentu. Serabut saraf yang berfungsi merupakan alat perantara yang membawa kesan rasa dari organ indera menuju ke otak. Panca indera ada beberapa bagian, yaitu yang pertama ada panca indera melihat atau mata. Struktur dan fungsi mata. Kornea, lapisan bening di depan mata yang membiaskan cahaya masuk. Kemudian ada iris dan pupil. Iris mengontrol ukuran pupil. Pupil mengatur jumlah cahaya yang masuk ke retina. Kemudian ada lensa, menfokuskan cahaya yang sudah dibiaskan ke retina, memungkinkan penglihatan dekat atau jauh. Yang keempat ada retina, lapisan sel fotoreseptor, batang dan kerucut, yang mengubah cahaya menjadi sinyal listrik. Kemudian ada saraf optik, mengirimkan sinyal listrik dari retina ke otak untuk diinterpretasikan sebagai gambar. Setiap bagian bekerja sama sehingga mata dapat menangkap cahaya, mengatur intensitasnya, memfokuskannya, mengubahnya menjadi impuls saraf, dan mengirimkannya ke otak untuk menghasilkan penglihatan. Berikut contoh dari kornea, pupil, iris, sklera, lensa, retina, optik, saraf optik, dan lain-lainnya. Kemudian panca indera telinga. Daun telinga atau disebut pinna menangkap gelombang suara dari udara dan mengarahkannya ke liang telinga luar. Liang telinga luar, meatus atau meatus akustikus eksternal, saluran yang menyalurkan gelombang suara ke membran timpani. Membran timpani atau gendang telinga bergetar ketika gelombang suara menimpanya, mengubah energi suara menjadi getaran mekanik. Kemudian ada tulang pendengaran. 3 tulang kecil di telinga mengarah yang tengah yang memperkuat dan mentransmisikan getaran dari membran timpani ke koklea. Koklea adalah organ spiral berisi cairan di telinga dalam, mengubah getaran mekanik menjadi impuls listrik. Kemudian ada saraf vestibulokoklear atau saraf pendengaran, mengirim impuls listrik dari koklea ke otak untuk diproses menjadi suara. Selain itu, telinga juga memiliki vestibul dan kanal semiskular yang berfungsi sebagai alat keseimbangan, meskipun bukan bagian utama dari pendengaran. Di sini terdapat telinga luar, telinga tengah, dan telinga dalam. Ada daun telinga, saluran telinga luar, dan membran timpani. Indra pengecap. Indra pengecap adalah sistem sensorik yang memungkinkan kita mendeteksi rasa-rasa dasar seperti manis, asam, pahit, asin, dan umami melalui reseptor kimia pada papila lidah. Sinyal kimia dari makanan diubah menjadi impuls listrik, lalu dikirim ke otak saraf gustatori untuk diinterpretasikan sebagai rasa. Macam-macam bagian dari pengecap. Yang pertama, manis. Terletak pada bagian ujung lidah paling sensitif terhadap rasa manis. Atau di sini ada tulis sweet. Yang kedua, asin. Sisi depan lidah berada sedikit ke samping dari bagian manis. Di sini, terdapat di sini. Kemudian asam. Sisi kiri dan kanan lidah bagian tengah. Atau di sini ada sur. Kemudian pahit. Bagian belakang lidah. Bagian lidah paling sensitif terhadap rasa pahit. Atau di sini terdapat pada tulisan bitter atau yang berwarna hijau. Kemudian yang kelima ada umami.
umami atau gurih, tersebar di seluruh permukaan lidah, tidak dominan di satu area saja. Atau di sini terdapat pada tengah-tengah gambar. Kemudian, indera penciuman. Indera penciuman adalah sistem yang digunakan hidung untuk mendeteksi dan mengenali berbagai bau atau aroma dari udara. Proses ini terjadi ketika molekul bau masuk ke hidung dan merangsang reseptor penciuman. Lubang hidung disebut nares, rongga hidung disebut nasal cavity, kemudian ada septum nasal, kemudian ada konka atau turbinet. Yang kelima ada silia dan lendir, yang keenam ada saraf olfaktori, yang ketujuh ada sinus paranasal. Berikut gambar dari panca indera penciuman. Kemudian di sini ada kulit. Kulit adalah organ terbesar tubuh yang berfungsi sebagai panca indera peraba untuk merasakan sentuhan, tekanan suhu, dan rasa nyeri. Yang pertama ada reseptor atau peraba ujung saraf. Meissner corpuscles merasakan sentuhan halus, merasakan tekanan dan getaran, merasakan tekanan ringan dan tekstur, merasakan suhu dingin dan panas. Yang kedua ada kulit luar atau epidermis, melindungi tubuh dan memiliki ujung saraf untuk rasa nyeri. Kemudian ada kulit dalam atau dermis, tempat utama reseptor peraba, pembuluh darah, dan saraf. Itu saja yang dapat saya sampaikan untuk sistem panca indera. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.